Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Ibu Siti Baitul selaku mata kuliah dosen pengampu mata kuliah wanita dan olahraga dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari wanita OR dengan judul Language, Gender, and Sport dengan anggota. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Alstari dengan NIM 621142164 dan teman saya Saulus dengan NIM 621142171. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Asa. Pada Mas Asa, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk Mbak Sarah. Yang pertama, kita akan membahas tentang gender. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang diletakkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kontural. Menurut Nurheni pada tahun 2009 dan menurut Oakley pada tahun 1972 dalam Fakih pada tahun 1999, gender gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan dikodrat dan bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural. Asplash dan Suryansan pada tahun 2005 mengatakan bahwa gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisis perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan serta peluang Next. Selanjutnya pengertian gender menurut bahasa. Gender menurut perspektif sastra. Gender merupakan masalah konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Kajian gender dan seksualitas dalam kesusahan mengarahkan kritikan-kritikan hubungan sosial yang berbasis pada stereotipe aktivitas sosial, emosi, dan rasa pada tatanan ras, etnik, bangsa, budaya, dan isu global. Selanjutnya yaitu gender menurut perspektif sosial. Gender adalah peran sosial di mana peran laki-laki dan peran perempuan ditemukan. Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya. Gender adalah jenis kelamin sosial dan konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Next. Gender menurut perspektif psikososial. Kata gender diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin. Sedangkan jika dilihat secara umum, gender memiliki arti perbedaan pada laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tingkah laku dan juga nilai. Sementara teori gender dalam psikologi sosial, gender merupakan hal menyangkut karakteristik kepribadian yang ada dalam setiap individu seperti maskulin, feminis, androgin, dan juga tidak berbedakan di mana masing-masing karakteristik tersebut akan sangat berpengaruh pada perilaku individu. Selanjutnya yaitu gender menurut perspektif olahraga. Di dalam olahraga sendiri, gender hanya digunakan untuk mengelompokkan perempuan dan laki-laki di golongan pertandingan yang berbeda seperti halnya sepak bola putri dan sepak bola putra yang berbeda turnamen serta peraturan yang diberikan. Perbedaan ini tidak lain karena definisi gender di atas yang menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran sifat dan tingkah laku yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa gender dalam olahraga dibedakan pada kegiatan olahraga yang lebih spesifik seperti olahraga
wushu, sepak bola, bulu tangkis, dan lainnya. Perbedaan ini juga disebabkan karena kemampuan yang dimiliki perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan ini yang menimbulkan anggapan atau bahkan memiliki yang salah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu perbedaan seks dan gender. Seks atau jenis kelamin. Yang pertama tidak bisa dirubah. Yang kedua tidak bisa dipertukarkan. Yang ketiga berlaku sepanjang masa. Yang keempat berlaku di mana saja. Yang kelima berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja. Dan yang terakhir ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. Terus gender. Yang pertama bisa berubah. Yang kedua bisa dipertukarkan. Yang ketiga bergantung masa. Yang keempat bergantung budaya masing-masing. Yang kelima berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya, dan yang terakhir bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia. Next. Gender dan olahraga. Yang pertama, perubahan yang paling dramatis dalam dunia olahraga adalah meningkatnya partisipasi kaum wanita. Kesadaran ini membuat kaum wanita mencari kesempatan untuk berlatih dan berolahraga. Yang kedua, banyak publikasi tentang gerakan kaum wanita dipengaruhi oleh yang pertama ada ide tradisional tentang feminisme, yaitu bertubuh ramping dan menarik bagi pria. Juga ada penekanan pada perkembangan kekuatan fisik dan kompetensi. Chokli 2004. 244. Yang kedua, diperlakukannya Undang-Undang Perlindungan Wanita dari Kekerasan yang ditimbulkan oleh pihak lain, menjamurnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berorientasi pada kesejahteraan wanita. Next. Yang ketiga, dengan adanya kebijakan pemerintah kesempatan untuk berkembang bagi kaum wanita kini semakin terbuka lebar. Sebagai contoh, porsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat meningkat beberapa persen dari kalangan wanita. Serikandi-serikandi Indonesia yang berlaga di bidang olahraga juga semakin banyak. Peranan wanita dalam masyarakat berbeda di berbagai negara. Namun, dalam dunia olahraga, ada upaya ke arah emansipasi. Istilah atlet dipakai bagi pada pria maupun wanita. Padahal dahulu dalam bahasa Indonesia ada pemisahan olahragawan untuk atlet pria dan olahragawati untuk atlet wanita. Kesamaan tanpa memandang jenis kelamin merupakan hal yang penting di semua tingkat olahraga, termasuk prestasi atletik, pelatihan, fasilitas, dan persediaan peralatan, pendanaan, dan administrasi olahraga. Next. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Hilar. Sebelumnya, saya Helar Adela dengan NIM 082 izin untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa perbedaan seks dan gender itu ada di gendernya itu bergantung masa kalau nggak salah. Itu bisa dijelaskan nggak? Terima kasih.
Mungkin dari teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, baik silakan Mas Hakiki Salman. Oke, izin bertanya ya untuk kelompoknya Mbak Sarah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hakiki Salma dengan NIM 621142163. Di materi pada kelompok Mbak Sarah itu kan terkait tentang bahasa, gender, dan olahraga. Nah, aku izin bertanya untuk bahasa yang terkait dengan bahasa yang berhubungan dengan gender dalam situasi anak olahraga atau atlet itu contohnya seperti apa? Apakah jelas untuk pertanyaannya? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf, izin masuk. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Helat. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan apa perbedaan seks dan gender menurut masa kan Mbak Helar? Nah, gini nih, saya jelaskan. Kalau seks itu kan, kalau menurut seks itu kan jenis kelamin. Perbedaannya yaitu berlaku sepanjang masa. Jadi jenis kelamin itu tidak bisa diubah. Jika perempuan ya perempuan, jika laki-laki ya laki-laki. Itu berlaku untuk sepanjang masa. Jika gender itu, kalau gender kan suatu suatu sifat, suatu keinginan yang dilakukan oleh orang lain. Seperti laki-laki menjadi ingin seperti perempuan dan sebaliknya. Itu dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Jadi gender itu bergantung masa itu bisa diubah seiring berjalannya waktu. Tinggal orangnya sendiri yang menentukan. Jika ada yang mau menambahkan, Mbak Sarah mungkin. Mungkin cukup dari saya, Mas Asa. Terima kasih. Mbak Helar cukup puas dengan jawaban kami. Sudah, terima kasih. Baik. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Hakiki Salman yang terkait dengan bahasa yang berhubungan dengan gender dalam situasi anak olahraga, contohnya seperti apa. Jadi, kalau menurut saya, bahasa bahasa yang berhubungan dengan gender dalam situasi dan olahraga itu, contohnya seperti ini, Mas Hakiki. Misal nih, seperti tadi kan sudah dijelaskan di dalam slide. Eh, yang pertama, mengenai istilah kata. Jadi dulu ada kata yang pemisahan dalam penyebutan kata atlet. Contohnya untuk atlet pria disebut olahragawan dan untuk atlet
wanita disebut olahragawati. Nah, seiring berkembangnya zaman, eh, kemudian apa namanya, terjadilah kesetaraan gender yang berarti kesamaan di dalam bidang olahraga tanpa memandang jenis kelamin di bidang olahraga, yaitu diganti menjadi istilah atlet. Seperti itu, Mas. Selain itu juga di slide berapa ya? Mungkin cukup segitu jawaban dari saya. Apa dari Mas Hakiki Salman cukup eh, cukup dengan jawaban saya atau mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Syara pertanyaannya, jawabannya. Terima kasih. Baik, mungkin berhubung waktu sudah eh, cukup ya pertanyaan, kami hanya buka 2 sesi pertanyaan. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.